Wisdom Seekers, welcome to Wednesday Bible Wisdom. Kembali kita akan membahas tentang topik yang seru banget dibahas minggu lalu tentang Antikristus. Pasti sudah pada tidak sabar untuk mendengarkan pembahasan kali ini. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk menyembah Tuhan bersama dan kita menikmati hadiratnya. God bless you all. Shalom GBI Kebon Siri. Kembali lagi kita di Wednesday Bible Wisdom. Dan biarlah hari ini kita boleh kembali lagi menikmati hadirat Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Kita duduk di kaki Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kuduskan kami Tuhan, layakkan kami ya Bapa, sehingga kami boleh layak menghadap Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau, memberikan yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Kami mau menyembah Engkau Allah yang kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Yes Lord. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur, ku kan bermazmur selamanya. Ku cinta Kau Yesus. Yes Lord. Di hadapan tatamu ya Tuhanku, ku serahkan hidupku. Ku kan bermazmur,
Sungguh kami bersyukur atas keperbuatan-Mu Tuhan, atas kedahsyatan-Mu. Biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami boleh bermazmur bagi nama-Mu. Biarlah seluruh penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena itu kerinduan kami ya Bapa, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Shikiara la shandaya kayara la yara la yara la po. Kiara la yara la shakayara la yara la yara la yara la yara. Koyara la shakayara la yara la yara la yara la yara la yara la po. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus bermazmur bagi nama-Mu ya Bapa. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh ya ralaba syaka ya ralaba ya ralaba ya ralabo. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan. Biarlah di dalam hadirat-Mu kami menemukan jawaban Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu Tuhan kami menemukan kepastian di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan berbicaralah ya Bapa. Kami rindu mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terus Tuhan berbicaralah ya Bapa. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Ketika kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, kami boleh lebih lagi Tuhan merasakan Engkau. Dan ya, biarlah melalui hadirat-Mu Tuhan, kami boleh diubahkan. Melalui hadirat-Mu Tuhan, kami menjadi manusia yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah malam hari ini Tuhan, Kau boleh bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pak Bro, lanjut ke Antikris. Sekarang tapi tambahin Pak Bro, yang mata-mata satu itu Pak Bro, makin seru. Mata satu. Nah, ini ada yang bilang mata satu ini cuma tempelan suplemen. Suplemen. Tapi saya bilang, kalau Alkitab sudah bicara, levelnya apa? Valid dong. Valid. Harus. Alkitab cerita loh. Boleh lihat Pak Bro? Ada. Zakaria. Zakaria. Nah, Zakaria 11. Saya bacakan ya. Bacakan Pak Bro. Dua macam gembala. Kalau saya ngomong gembala, itu artinya adalah apa fungsi Mesias? Menggembalakan. Ada dua. Ada satu yang asli sama yang palsu. Saya kasih tahu yang palsu saja. Zakaria 11 ayat 17. Celakalah gembalaku yang pandir. Pandir itu bukan bodoh. Pandir itu nggak berguna. Punya jabatan tapi nggak melakukan tugasnya. Saya berdoa nggak ada yang pandir nih. Yang meninggalkan domba-domba. Jadi ciri gembala palsu itu punya jabatan, punya posisi tapi nggak ada fungsinya, dan hobinya meninggalkan domba. Biarlah pedang menimpa lengannya. Artinya apa? Tidak akan berfungsi banyak. Cuma tampilan saja, dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Mata kanan buta, yang nyala tinggal mata mana? Kiri. Lihat semua lambang mata satu. Yang kanan pasti buta, yang kiri pasti ketutup. Maaf, yang kiri ada terbuka. Patternnya gitu ya Pak Bro? Itu pattern Alkitab untuk membedakan gembala palsu sama yang asli. Mesias palsu sama yang asli. Cirinya itu ada di kitab PL. Dan orang Yahudi termasuk kelompok yang elit global juga baca. Dan mengambil itu. Bahwa mereka menutup mereka. Mereka tuh fair loh. Sudah memberitahu bahwa aku ini yang palsu.
Kalau kalian nggak pernah belajar dan mau sama aku, jangan salahkan aku. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita belajar dari kuasa gelap adalah tadi fair sama Mereka kegigihan fair, ya. gigih dan fair. Nggak pakai. Jadi mereka terbuka sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, tapi dipelintir. Maka kita hati-hati sekali supaya kita jalan jangan sampai keluar dari ini. Itu mata satu, Pak Bro. Oh, mulainya dari situ, Pak Bro. Dari situ. Jadi Antichrist nanti, apakah dia buta satu? Ya tidak. Tapi ornamen yang dipakai itu semuanya kelompok ke sana. Sekarang banyak anak muda nggak paham, belagak-lagak pakai lambang itu. Kan jadi lucu semuanya. Ini kita akan bahas lebih dalam lagi, nanti kita kan rencananya ada meet and greet ya Pak Bro. Oh, meet and greet? Nah, kita akan bahasnya lebih dalam lagi tuh. Tentang Bawa hal seperti itu. langsung ketemu interaktif dong? Langsung. Teman-teman bisa nanya segala macam. Nah yang kayak gini, kalau dibahas dengan waktu yang limit, nggak seru. Nggak seru kita ya? akan bahas lebih panjang lagi. Wah, luar biasa. Kembali lagi Pak Bro, Ya. itu tadi mata satu, Mata segala satu. macam. Sekarang kita ngomong nowadays, situasi. Ya. Apa namanya, event 201 Oktober 2019, Ya. Bill Gates create satu acara. Ya. Namanya On How to Prepare for a Global Pandemic. Waduh, belum pandemik, sudah bikin acara soal pandemik. Nah, Oke. saya cuma mau gini nih, Ya. Bill Gates ini memang rada terus terang gitu. Ya, ya. Kita ngomong data ya teman-teman, kita ngomong data gitu. Ya. Semua itu ada, bisa teman-teman cari di internet segala macam. Nah, apakah ini menjadi asal muasal pandemi saat ini, Pak? Baik, soal pandemi sudah terbuka dari 2012, sudah ada bibitnya. Yes. London. Oke. Yang kedua, itu sudah muncul dari peristiwa-peristiwa yang ada di acara-acara fashion dan acara-acara besar, entertain dan acara-acara musik, acara-acara penganugerahan gelar untuk yang dunia, Hollywood. Jadi yang semuanya untuk Semuanya. dunia, dia Betul. tampil. Termasuk saya tadi bilang tentang bagaimana Madonna menjadi tuan tamu di Eurovision 2019 Iya. bulan Mei, itu belum pandemi. Oke. Sudah pakai. Sudah pakai. Ini sekarang Bill Gates ngomong begini, ini pun cerita 2017 dia pernah ada acara yang sama. Dia mengatakan bahwa ke masa depan itu peperangan depopulasi itu bukan karena perang, tapi karena pandemi. Orang mikir begini, ini kan ahli teknologi. Ya. Kenapa dia bicara pandemi? Oke. Ya. Lalu muncullah acara yang 2019. Hmm. Tapi yang paling seru itu wawancara dia bulan Maret 2020 ini. Ya. Oleh Reddit. Diwawancara mengenai pandemi. Dia bilang begini. Ya salahnya dia sendiri ya, kondisi begini malah ngomong begitu kayak menarik-narik untuk menuduh dia. Iya. Dia berkata bahwa kira-kira ke masa depan nanti kita akan punya sertifikat digital yang bisa menunjukkan, mengidentifikasi orang yang kena pandemi, orang yang tersuspek pandemi, orang yang dinyatakan sembuh dari pandemi, atau yang memang tidak pernah kena. Pertanyaannya, sertifikat apa itu kok bisa sampai seperti ini? Yang lucu adalah ucapan ini di blow up oleh seorang bernama Roger Stone, politikus dari Amerika. Di blow up. Jadi maksud Anda tuh apa ngomong yang namanya sertifikat digital? Dari kata-kata itu ditambah gambar-gambar, ide muncul dalam vaksin, ada chipnya. Yang ini tentu saja ini berita belum ada barangnya. Jadi jangan sampai takut dulu. Ke depan bagaimana? Mungkin ada. Jadi jangan dikit-dikit, ini nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Tapi bisa Pak, dibuat. Jadi mereka sebenarnya adalah mengumpulkan data ya Pak Bro? Ya. Tujuannya adalah mendata secara detail termasuk pola hidup dan tingkah perilaku. Kesukaan, hobi, semua dipegang. Ini saya ingat belajar sedikit dan berasumsi. Google Maps itu tidak menggunakan satelit. Ya. Ya kan, repeater. Repeater, ya. Ini saya ingat adalah pengumpulan data. Data, betul. Jadi tadi 10 Betul. years challenge Ya. segala macam. Jadi sebenarnya tidak menggunakan, menurut saya mungkin bukan chip yang dimasukkan, tapi dengan data. Karena betul. untuk mendapatkan vaksin kamu harus isi data, Ya, data ini segala itu. macam. Data itulah yang akan diambil. Dengan data diambil, saya percaya satu ayat saya baca supaya kita bisa mengerti tujuan akhir dari semua kegerakan kuasa gelap ini. Iya. Tujuan akhirnya cuma ada satu. Saya bacakan dari Wahyu 18. Oke. Ini mengerikan sekali.
tujuan akhir dari kuasa gelap. Saya bacakan jatuhnya Babel. Saya ambil dari Wahyu 18 ayat ke-13 yang diperdagangkan oleh kuasa gelap. Ya, saya bacakan. Barang emas, perak, permata mutiara, ayat 12, lenan halus, kain ungu, sutra, kirmisi, barang dari kayu harum baunya, barang dari gading, barang dari kayu yang mahal, tembaga, besi, pualam, kulit manis, rempah-rempah, wangi-wangian, mur, kemenyan, anggur, minyak, tepung halus, gandum, lembu, sapi, domba, kuda, kereta, budak terakhir. Bahkan nyawa manusia. Wah. Begitu iblis itu cuma fokus satu. Ambil nyawa orang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai dia bisa lari. Cara dia lari ke Tuhan pun mau dibaca polanya. Saya ulang ya. Cara lari ke Tuhan udah dalam desperate, ada konsultasi konseling, dia mau kembali sama Tuhan selama kita bisa punya data. Kita bisa blok lari dia sebelum sampai ke Tuhan. Saya jadi ingat, Pak. Ada beberapa musik yang menggunakan chord-chord gereja. Yes, Jadi betul kalau sekali. kita kan udah mau penyembahan yang tinggi dan itu chord itu diambil. Pak Bro boleh catat nggak ini? Ini saya nggak janji ya, karena kita nggak tahu nih Tuhan mau datang kapan ya. Iya, iya. Ada frekuensi 432 dan 444. Frekuensi, kita akan bahas. Teman-teman yang muda sudah bisa langsung klik cari ucapan saya benar apa tidak. Ada buktinya semua. Jangan hati-hati sama chord-chord yang dipakai. 432 Hz sama 444 Hz. Kita bahas detail di Meet and Greet. Tugas lagi. Meet and Greet, jangan lupa. Wednesday Bible Wisdom nanti akan ada Meet and Greet dan ngebahas yang detail-detail kayak gini nih. Soalnya kalau dibatasin waktu nggak seru ya. Nggak seru ya. Kita akan panjang. Jadi hati-hati sama urusan orang mau kembali ke rumah Tuhan gereja saja. Dia sudah pagar di situ, dia jaga di sana. Kuasa gelap menjaga. Karena dia tahu pola pattern hidup kita. Hati-hati loh Pak Bro. Jadi semuanya, semuanya Yes. Pak Bro. Yes. Makanya saya bilang, tempat berlari cuma tinggal satu. Tuhan Yesus dan kemurahan. Dan kita semua dikacaukan untuk kembali sama Tuhan dengan propaganda-propaganda yang mereka buat. Ya, kita pikir ada orang berpikir akan kembali. Oh, saya mau kembali sama Tuhan. Saya mau tanya, dengan cara apa? Sesuai firman Tuhan? Percaya kepada Tuhan seperti kata firman-Ku apa tidak? Karena kalau cuma percaya saja, ada ayatnya Pak Bro. Nah, Pak Bro kan sebenarnya iblis itu kan tahu ayat-ayat firman Tuhan. Yes. Seperti yang waktu dia ngomong Tuhan Yesus dibawa. Dicobai. Betul. Ya. Nah, sekarang artinya bisa masuk mereka ke gereja-gereja. Institusi rohani. Maksud Pak Bro, apakah isi rohani tercemar oleh... Exactly Pak Bro. Tadi kita ngomong chord, orang dunia. Sekarang udah terus terangan kan. Tadi Pak Bro bilang 2012 mereka keluar open. Ya udah. Apalagi sekarang aja. ya. Tiba-tiba si pembuat sepatu yang keren itu tiba-tiba sekarang punya Sunday service atau apa. Ya, dan orang-orang sana senang. Berpikir bahwa ini benar. Saya tidak menampik. Memang ada kegiatan-kegiatan rohani, spiritual, termasuk lembaga rohani yang bukan saja tercemar, tapi sudah terpolusi habis. Berarti kita harus belajar mengetahui ciri-ciri yang terpolusi, atau belajar sebaliknya, yang benar itu cirinya apa. Supaya kita nggak salah jalan, Pak. Iya. Dan lagu-lagu, ya sehari-hari ini, banyak sudah disusupi. Nabi palsu itu apa yang dia buat sebetulnya? Hal-hal spiritual yang tersusupi semuanya. Seperti mengganti kata pemburit dengan pendosa. Ya, termasuk itu versi Alkitab. Iya. Alkitab yang dipegang Indonesia sekitar ada 7 atau 8 versi, yang hebat cuma ada 3. Yang laris cuma 3. Yang lain ya ada lah, bahasa-bahasa yang daerah. Di Amerika ada 200 versi lebih. Dan jangan lupa, itu yang mendanai dari kaum LGBT, kaum-kaum mereka, gereja-gereja, yang Alkitab yang gereja setan nyata-nyata ada. Tapi mereka juga mendonasi uangnya dengan aturan tertentu kepada versi-versi tertentu. Kembali ke patternnya Rothschild tadi, Pak Bro. Yes, semua tempat, termasuk rohani. Dibeli sehingga akhirnya mereka nggak enakan dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan ini nggak terlalu bahaya. Yang dibutuhkan oleh mereka bukan faktanya. Mereka main dari belakang, mengubah pola pikir, mengubah paradigma, bermain di otak, gelombang-gelombang otak, dengan segala macam teknik-teknik termasuk yang berbahaya. Ngeri banget, Pak. Ngeri.
Dan 3 tempat yang mereka masuk paling utama yang tidak bisa dihindari oleh kita hari-hari ini. Kesehatan, keamanan, keuangan. Teknologi menguasai berat. Only Jesus toh? Iya. Tidak salah toh? Nanti kita nggak bisa beli produk apa-apa, mendingan kita bertanya Itulah aja, Wahyu 13 ayat 16-18. Tidak bisa membeli menjual. Hari ini kita sedang beraktivitas tuh. Membeli menjual. Ini listrik kita beli. Iya. Berarti tidak bisa beli dan menjual, tidak bisa beraktivitas. Orang masih berpikir, enteng itu cuma beli barang. Tidak. Dilumpuhkan semuanya. Handphone kita nyala ini ada kuotanya loh ini. Kita lagi beli. Iya, betul. Saya ingat kemarin saya ngecek itu, World Debt Bank itu. Jalan terus. Jalan terus. Saya ngering lihatnya. Uang kita semua terdata. Iya. Nggak bisa lari kemana-mana. Jenis murni seperti apa yang kita harus perjuangkan bersama dengan kuasa Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, untuk kita bisa lepas dari ini semua. Pak Bro, tadi kembali lagi ke institusi si rohani yang tersusupi. Pak Bro kayaknya harus cari ciri-ciri, kasih ciri-ciri. Apa sih? Sehingga gini loh, kita nih zamannya Pak Niko bilang Amarat Agung Tuhan Yesus. Ya. Pentakosta ketiga. Ya. Nah, begitu banyak orang-orang baru nanti yang mengenal Tuhan. Nah, kalau nanti salah piye Pak Bro? Pak Bro harus ngasih pencerahan supaya tahu, saya harus mengambil direction gereja ini atau institusi rohani. Alkitab tidak pernah salah dalam memberikan sebuah ciri seperti mata satu tadi. Jadi jelas. Kita kembali ke cerita panjang mengenai kenapa Adam jatuh. Bagaimana Adam dipulihkan dari cerita itu. Karena kalau kita bicara perjanjian baru, orang Yahudi nggak mau dengar. Tapi kalau kita bicara dari cerita Adam, orang Yahudi mau dengar, Kristen mau dengar. Ini saya dikasih waktu berapa lama lagi nih Pak Bro untuk bicara ini? Ini luar biasa. Sedikit aja, karena nanti kita akan teruskan di meet and greet. Sedikit aja Pak Bro, sedikit aja. Sedikit sekali. Sedikit sekali. Alkitab berkata ada 7 roh Allah. 7 roh Allah. Ciri yang membuat tanda kutip God become God. Ada 7. Adam diciptakan segambar serupa. Saya nggak mau nyebut segambar dan serupa, tidak. Bahasa aslinya segambar serupa. Oke. Berarti Adam harusnya belajar juga 7 kemampuan Allah tersebut. Adam baru belajar 5. 2 dia belum belajar. Jadi kalau Anda sekarang punya 5, tidak punya 2, nasibmu seperti Adam. Apa itu Pak Bro 2-nya itu? 2. Mau sekarang nih? Dikit deh baru. Dikit aja. 1 dulu ya. 1 aja Pak. 1 dulu. Punya roh Tuhan. 1 ini. Masih enteng ya? Ini yang biasa ya. Orang sering dengar ya, Iya. Tuhan Yesus membuka pelayanannya di sinagog dengan berkata, Roh Tuhan ada padamu. Untuk apa? Berpihak sama orang lemah. Pak Bro, aku ingat omongannya Pak Niko. Orang boleh begini-begini, tapi ketika roh Allah dicabut dari kita, gereja itu mati. Karena memang yang menjadi utama adalah center stage-nya si roh Allah. Ada sebuah statistik research menyatakan bahwa kalau hari ini terjadi sebelum COVID, Roh Kudus dicabut dari gereja. Katanya ini 90% acara gereja masih jalan. Serem nggak? Roh Kudus dicabut, 90% masih jalan. Berarti yang 10% dari selama ini dibuat adalah berdasarkan Tuhan, yang 90% berdasarkan entah dari mana, entah berantah. Dan mereka bilang, ya karena harus mengikuti zaman. Alasannya jadi begitu. Mengikut harus, tapi kan ada yang iya dan tidak. Iya, ada batasannya Pak. Batasannya. Tahan dulu di sini Pak Bro. Tahan ya? Iya, tahan udah tahan nih, udah tahan. Oke guys, jadi kita akan ngebahas lagi lebih dalam lagi di nanti acaranya Meet and Greet dari Wednesday Bible Wisdom. Nanti caranya kita akan kasih, tapi teman-teman harus subscribe. Karena hanya yang subscribe di GBI Kebon Sirih ini yang nanti akan bisa. Jadi nanti kita akan kumpulkan, karena kita ngomongin nanti lebih vulgar Pak Bro. Lebih vulgar. Orang-orangnya juga harus terdata dengan baik. Jangan sampai nanti disusupi. Jadi nanti kuotanya terbatas. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan subscribe di GBI Kebon Sirih. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita akan beritahukan informasi kapan itu acara akan dilakukan. Bisa secara online, tapi yang pasti hari-hari ini kita kayaknya semuanya harus online karena
belum diperbolehkan kita bertemu secara langsung. Kita akhiri Wednesday Bible Wisdom, 2 seri yang begitu dahsyat tentang akhir zaman dari hambanya Pak Aruna yang begitu mengerti sekali dan mencerahkan buat kita semua. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi nanti. Jangan lupa dan stay tune di Wednesday Bible Wisdom di minggu. Maka engkau akan dicerahkan oleh pengetahuan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Ibadah online GBI Kebon Siri dapat dilihat di aplikasi RCTI Plus. Bapak Ibu dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Kami mengajak kembali Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Ibadah akan dimulai pukul 8 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Petra Panggidae. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami mengajak Bapak Ibu kembali mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom pada hari Rabu 12 Agustus 2020 pukul 6 pagi dengan tema Hampir Terjualkah Jiwa Anda ke Iblis? Dengan narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dan host Pino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.